Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi pendekatan etnografi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian etnografi. Pengertian etnografi adalah metode penelitian berdasarkan pengamatan terhadap sekelompok orang dengan lingkungan yang alamiah ketimbang penelitian yang menekankan latar formalitas. Selanjutnya, saya di sini menjelaskan kelebihan metode etnografi. Ada 4 macam yang saya ketahui. Yang pertama adalah menemukan makna objek yang teliti. Yang kedua, memahami norma yang berkembang dalam masyarakat. Yang ketiga, memperkuat komunikasi hasil penelitian lebih efektif dengan audiens. Yang keempat, mengidentifikasi kendala untuk solusi yang diperlukan masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelemahan penelitian etnografi. Salah satu kelemahan utama penelitian etnografi adalah bahwa dibutuhkan lebih lama waktu daripada bentuk penelitian lainnya. Tidak hanya membutuhkan waktu lama untuk melakukan kerja lapangan, tetapi juga memakan waktu lama untuk menganalisis materi yang diperoleh dari penelitian. Bagi kebanyakan orang, ini berarti tambahan waktu. Kelemahan lain dari penelitian etnografi adalah bahwa lingkup penelitiannya tidak luas. Etnografi sebuah studi biasanya hanya satu organisasi budaya. Bahkan keterbatasan ini adalah kritik umum dari penelitian etnografi. Penelitian ini hanya mengarah ke pengetahuan yang mendalam konteks dan situasi tertentu. Secara singkat, kelemahan penggunaan penelitian etnografi dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu perspektif pengkajian kemungkinan dipengaruhi oleh kecenderungan budaya peneliti. Yang kedua, membutuhkan jangka waktu yang panjang untuk mengumpulkan data dan mengelola data. Yang ketiga, pengaruh budaya yang diteliti dapat mempengaruhi psikologis peneliti ketika peneliti kembali ke budaya asalnya. Yang keempat yaitu peneliti yang tidak memiliki kemampuan sosialisasi. Terdapat kemungkinan penolakan dari masyarakat yang akan diteliti. Saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap penelitian etnografi. Yang pertama yaitu memilih proyek etnografi. Para pemula akan bijaksana untuk membatasi ruang lingkupnya proyek untuk situasi sosial tunggal sehingga dapat menyelesaikan dalam waktu yang wajar. Sebuah situasi sosial selalu memiliki 3 komponen, yaitu tempat, pelaku, dan kegiatan. Yang kedua yaitu mengajukan pertanyaan etnografi. Peneliti memiliki pertanyaan dalam pikirannya untuk membimbing apa yang ingin dia lihat, dia dengar, dan data yang ingin dikumpulkan. Yang ketiga yaitu mengumpulkan data etnografi. Peneliti melakukan penelitian lapangan untuk mengetahui kegiatan orang-orang, karakteristik fisik, dan bagaimananya rasanya menjadi bagian dari situasi. Yang keempat yaitu membuat catatan etnografis. Langkah ini termasuk mengambil catatan lapangan dan foto, membuat peta, dan menggunakan cara lainnya yang sesuai untuk merekam pengamatan. Yang kelima yaitu menganalisis data etnografi. Penelitian lapangan selalu diikuti dengan analisis data yang mengarah ke pertanyaan-pertanyaan baru dan hipotesis baru, pengumpulan lebih banyak data dan catatan lapangan, serta analisis yang lebih mendalam. Siklus tersebut harus berlanjut sampai proyek selesai. Yang keenam yaitu menulis etnografi. Etnografi harus ditulis sehingga budaya atau kelompok dapat dibawa ke kehidupan nyata, membuat pembaca merasa bahwa mereka memahami orang-orang dan cara hidup
mereka atau situasi dan orang-orang di dalamnya. Laporan etnografis dapat membentuk panjang dari beberapa halaman untuk 1 atau 2 volume. Penulisan harus rinci dan konkret, tidak umum atau samar. Materi selanjutnya dalam karakteristik etnografi. Karakteristik etnografi ini ada 5 macam. Yang pertama yaitu penelitian dilakukan pada kondisi alami atau tanpa perlakuan. Lalu yang kedua adalah peneliti harus mengerti bagaimana suatu kejadian tersebut diterima atau dimengerti oleh orang yang sedang kita amati. Lalu yang ketiga yaitu menerima hal-hal yang aneh atau tidak biasa kita alami. Lalu yang keempat ialah menitik beratkan pada suatu pengamatan dan wawancara tersebut, bukan pada hasil manipulasi variabel, uji survei, atau kuesioner. Lalu yang kelima, yang terakhir, ini tidak merumuskan hipotesis sebelum penelitian. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.